perkenalkan nama saya Hernika Nabitupulu dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan makna simbolik dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Jadi puisi Aku ini merupakan salah satu karya yang paling monumental dalam sejarah sastra Indonesia modern yang ditulis oleh Chairil Anwar. Nah, Chairil Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dan dikenal sebagai tokoh sentral angkatan 45 yang muncul dalam berbagai konteks zaman yang penuh gejolak, masa kependudukan Jepang, pergolakan revolusi, dan peralihan menuju kemerdekaan Indonesia. Chairil memperkenalkan kebaharuan dalam puisi Indonesia melalui kebebasan bentuk, pilihan kata, dan ekspresi yang lugas. Puisinya tidak lagi terikat pada rima dan irama klasik, melainkan menampilkan suara personal yang kuat dan langsung. Dalam konteks itulah, puisi Aku hadir dalam bentuk representasi sikap eksistensial dan pemberontakan generasi zamannya. Lalu, jika dilihat dari struktur intrinsiknya, puisi Aku ini merupakan puisi lirik yang berpusat pada ekspresi tokoh aku sebagai subjek utama. Tema yang mendasari keseluruhan puisi adalah eksistensi dan individualisme. Struktur puisi ini menggunakan rima bebas tanpa pola persajakan yang teratur. Lirik-liriknya pendek, langsung, dan tidak simetris. Jadi tipografi yang sederhana memperkuat kesan lugas dan tegas pada puisi ini. Oke, mari menganalisis per baris. Jadi saya akan menganalisis dan membacakan puisinya langsung. Kalau sampai waktuku. Nah, secara sintaksis, lirik ini berupa klausa kondisional yang membuka kemungkinan tentang kematian. Jadi kata waktu berfungsi sebagai simbol batas eksistensi manusia. Struktur pembuka ini menciptakan suasana reflektif sekaligus kesadaran akan kepanaan. Lalu baris selanjutnya, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, penggunaan kata ku mau itu menegaskan subjektivitas. Penolakan terhadap merayu menunjukkan sikap anti sentimental. Jadi secara tematik ini membangun karakter lirik sebagai pribadi mandiri yang tidak membutuhkan belas kasihan. Baris selanjutnya, tak perlu seduh sedan itu. Nah, diksi seduh sedan itu menghadirkan citra perasaan emosional gitu. Namun ada penyangkalan tak perlu yang memperkuat sikap penolakan terhadap kelemahan. Jadi secara struktural, tiga lirik awal itu membangun fondasi sikap tegar menghadapi kematian. Lalu ini metafora yang paling menonjol dalam puisi ini. Aku ini binatang jalan. Jadi metafora ini menjadi pusat simbolik puisi. Pengulangan kata aku menegaskan dominasi subjektivitas. Binatang jalan menegaskan adanya kebebasan liar, insting, dan penolakan terhadap norma. Oke, baris selanjutnya, dari kumpulannya yang terbuang. Nah, perasa ini memperkuat citraan keterasingan. Jadi secara makna, terbuang itu menunjukkan posisi marginal. Relasi antara metafora dan kondisi terbuang membangun makna yang eksistensial. Kebebasan selalu berisiko pada isolasi gitu. Lalu baris selanjutnya, biar peluru menembus kulitku. Jadi ada citraan visual dan citraan kekerasan yang muncul jelas. Jadi peluru di sini berfungsi sebagai simbol ancaman hidup, tekanan sosial, atau bahaya yang terjadi pada saat itu. Kata kerja menembus itu menghadirkan kesan fisik yang intens. Selanjutnya baris, aku tetap meradang menerjang. Jadi ada pengulangan bunyi R, itu adanya aliterasi yang memperkuat suasana agresif gitu, suasana yang keras gitu. Jadi secara makna, meski terluka, subjek tetap aktif melawan. Selanjutnya, luka dan bisa ku bawa berlari. Luka dan bisa itu menjadi simbol penderitaan yang tetap dibawa dalam perjalanan hidup. Jadi secara struktural, penderitaan tidak menghentikan gerak, melainkan menjadi bagian dari perjuangan eksistensi.
berlari. Ini tuh sebagai lari tunggal ya, yang merupakan bentuk tipografi ekspresif. Jadi dalam teori struktur puisi, pemenggalan seperti ini menciptakan penekanan ritmis gitu. Ada kata ini menjadi simbol kesinambungan perjuangan. Selanjutnya itu baris hingga hilang pedih perih. Nah, citraan perasaan ini muncul kembali. Pedih perih itu mengandung makna penderitaan batin mendalam. Jadi secara progresif lirik ini menunjukkan tujuan dari perjuangan mengatasi rasa sakit. Lalu baris selanjutnya, dan aku akan lebih tidak peduli. Jadi ada penguatan subjektivitas melalui kata aku. Frasa tidak peduli ini menunjukkan intensifikasi sikap acuh terhadap norma dan ancaman. Lalu pada baris terakhir, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi ini sebenarnya ada majas hiperbola yang menjadi klimaks struktural. Aku mau hidup 1000 tahun lagi itu menekankan semangat hidup yang melampaui batas kewajaran gitu. Ada makna simbolik dalam puisi ini yang sangat kuat gitu. Jadi dalam semiotika ini merupakan tanda keinginan melampaui batas biologis melalui makna dan karya. Lalu untuk hubungan antara struktur dan makna itu terlihat jelas, yang mana struktur bebas mencerminkan kebebasan tokoh lirik dan dominasi subjek aku dalam struktur sintaksis menegaskan individualisme. Ritme yang tegang memperkuat semangat perlawanan. Jadi ada tipografi yang lugas, mempertegas ekspresi tanpa ornamen juga. Semua unsur tersebut secara sistematik membangun makna eksistensial gitu, adanya suatu keberadaan. Nah, secara interpretatif, puisi ini merupakan afirmasi keberanian menjadi diri sendiri dalam menghadapi keterbatasan hidup dan ancaman kematian. Jadi Chairil Anwar atau tokoh aku ini adalah simbol manusia yang sadar akan kefanaan, namun tetap memilih sikap aktif dan penuh daya. Relevansinya dengan generasi masa kini itu sangat kuat. Di tengah tekanan sosial dan krisis identitas, puisi ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan keberanian mempertahankan prinsip. Binatang jalang itu dapat dimaknai sebagai simbol individu yang berani berbeda, sementara hidup 1000 tahun lagi menjadi simbol keinginan meninggalkan makna yang abadi. Dengan demikian, melalui pendekatan strukturalisme ini, puisi aku menunjukkan integritas struktural yang kokoh. Demikian dari saya.